Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bulan Allah, maka disebut juga dengan bulan haram. Maka dalam surat Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna iddatus syuhur, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah isna asyara syahr. Indallah isna asyara syahr. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari penciptaan langit dan bumi, minha arba'atu hurum, dan di antara 4 bulan itu ada bulan haram, yaitu 1 bulan yang bersendirian, bulan Rajab disebut dengan bulan haram. Kemudian talata mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut bulan haram itu, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram, yang biasanya kita sebut dengan bulan haji. Maka dalam tradisi Arab, bulan haram itu bulan tidak boleh di dalamnya ada peperangan. Bulan semata-mata manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Maka di bulan 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram itu, semua orang pada masa itu, pada masa Nabi Muhammad lahir, orang akan datang mendatangi Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji, ibadah yang sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bulan haram, apa maknanya bulan haram itu? Bulan haram maknanya adalah bulan kemuliaan. Maka ada namanya Masjidil Haram. Masjidil Haram maknanya adalah masjid yang penuh dengan kemuliaan. Maka haram ada konotasinya disebut dengan hurmah, kemuliaan, al-hurmah. Maka ada Masjidil Haram, nah masjid yang penuh dengan kemuliaan, masjid yang penuh dengan keagungan. Ya, Ustaz, apa pula maknanya tentang babi itu haram? Kemudian khamar, arak itu haram, riba haram. Macam mana itu maksudnya, Ustaz? Haram di sini maksudnya adalah bahwa sesungguhnya pada hakikatnya manusia itu memiliki kemuliaan, tetapi karena dia makan yang haram, korupsi, kemudian memakan barang yang diharamkan, babi, maka hilanglah kemuliaan darinya.
kemudian dia melaksanakan kemaksiatan, maka hilanglah kemuliaan darinya. Maka orang yang melaksanakan kemaksiatan, melaksanakan perbuatan tercela, maka hilanglah kemuliaan darinya. Ini maknanya haram. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita melaksanakan kemaksiatan dan lain sebagainya, maka seseorang akan hilang daripadanya kemuliaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sekarang di antara bulan tersebut, bulan Rajab adalah bulan haram, bulan yang penuh dengan kemuliaan, keutamaan. Disebut juga dengan syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keutamaan daripada bulan Rajab ini? Yang pertama tentunya adalah di antara salah satu bulan haram yang kita sebutkan dalilnya tadi dalam surah At-Taubah ayat 36, yang berarti bulan yang penuh dengan kemuliaan, banyak sekali kebaikan di dalamnya. Ketika seseorang beribadah di bulan Rajab ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Ketika dia melaksanakan kemaksiatan, maka kemaksiatannya pun akan mendapatkan ganjaran dosa yang otomatis lebih banyak. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, karena bulan Rajab ini adalah persiapan seseorang akan memasuki bulan Ramadan, maka penting sekali kita banyak melakukan kebaikan di bulan Rajab ini. Artinya kita ingin mendapatkan betul-betul kemuliaan nanti di bulan Ramadan, seperti persiapan-persiapan yang kita lakukan. Seperti umpamanya kata Rasulullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka hendaklah engkau berbekal, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena ketika kita tidak membekalkan diri, maka sangat mungkin sekali ketika bulan Ramadan kita tidak akan mendapatkan kemuliaan. Maka dengan mempersiapkan diri di bulan haram ini, seseorang akan mendapatkan kemuliaan. Rasul dan para sahabat ketika datang bulan Rajab, maka mereka akan memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak melakukan kebajikan. Artinya walaupun selama ini sudah melakukan kebajikan itu lebih diperkuat lagi di bulan-bulan haram ini, di bulan Rajab ini. Karena bulan haram ini, bulan Rajab ini adalah bulan haram yang penuh dengan kemuliaan. Tentunya orang yang melaksanakan kemuliaan, kebaikan, pahala di bulan Rajab ini, dia akan mendapatkan kemuliaan yang lebih banyak. Dan ketika dia melaksanakan dosa, tentunya dia akan mendapatkan kehinaan yang luar biasa. Ini yang pertama. Di antara keutamaan bulan Rajab adalah bulan haram. Yang kedua, bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan penebusan dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan amal ibadah, dengan melakukan kebajikan, dengan senantiasa mempersiapkan diri dengan ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan ayat dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersegera kepada ampunan Allah yang luasnya langit dan bumi, yang Allah persiapkan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah tegaknya, duduknya, berbaringnya. Apa maknanya, Ustaz? Orang yang berzikir kepada Allah dan berfikir tentang Allah tegak, duduk dan baringnya, artinya setiap hari dia memikirkan apa yang dia bisa lakukan yang terbaik untuk umat ini, apa yang dia bisa lakukan yang terbaik untuk masyarakat ini, apa yang dia bisa lakukan yang bisa memuliakan dirinya dan masyarakat. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia.
Semalam kita baru mendengar salah seorang ketua masjid Joko Karian, masjid yang sangat terkenal di Yogyakarta, Ustadz Jazir. Ini luar biasa. Ketika meninggalnya yang menyolatkannya luar biasa, penuh jalan-jalan. Padahal beliau hanya seorang ketua masjid, seorang yang mungkin dianggap orang tidaklah, mungkin sebagian orang menganggap suatu jabatan yang mungkin tidak diinginkan oleh semua orang. Ketika menjadi presiden, gubernur, wali kota, camat, ya, dan semuanya, lurah, itu mungkin diinginkan orang semuanya. Tapi mungkin tak jarang orang menginginkan menjadi ketua masjid yang tentu secara keuangan dan lain sebagainya tidaklah mendapatkan apa-apa ataupun dianggap dimuliakan orang, mungkin tidak terlalu. Tetapi di tangan beliau, Masjid Joko Karian, saya lihat Masjid Joko Karian ini lebih fokus masjid kita daripada Masjid Joko Karian ini, secara fisik, tetapi secara peradaban, secara kegiatan luar biasa. Setiap harinya lamainya luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ketika meninggalnya beliau disolatkan dengan sangat ramai orang luar biasa. Kenapa? Karena keikhlasannya di dalam membangun masjid, dalam mengembangkan masjid, di dalam memberdayakan masjid, yang saldo kasnya itu senantiasa nol. Luar biasa. Bagaimana keseriusan beliau di dalam mengelola masjid, yang orang apresiasi akhirnya dengan kegiatan beliau. Kemudian yang ketiga, tentunya bulan suci bulan Rajab ini adalah bulan diturunkan Allah peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, yang maknanya sungguh luar biasa. Isra maknanya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang artinya bagaimana Rasulullah SAW bisa memberikan rahmat kepada semua alam semesta, dan mi'rajnya, naiknya kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau bukan hanya sekedar salat, mengambil perintah salat, tetapi hikmah yang luar biasa adalah dari perjalanan ini banyak sekali pengajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, bahwa sesungguhnya setiap hari kita mesti melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra kita berarti bagaimana kita bisa memberdayakan, memakmurkan, memberikan kemaslahatan kepada semua umat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Itu maknanya Isra. Isra ini adalah perjalanan kita ke alam semesta ini. Kita mesti banyak berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk memberikan manfaat. Karena yang bulan yang lalu, pekan yang lalu pulang dari Surabaya, dan saya lihat Masya Allah umat Islam ini kalau seandainya bersatu itu luar biasa. Salah satu pesantren di Lamongan, pesantren namanya pesantren Sunan Derajat, sekarang ini memiliki lebih kurang 80 toserwa, itu mengalahkan Indomaret dan Alfamart di daerah Lamongan. Itu hanya dari satu orang. Ketika seorang muslim itu betul-betul berjihad dengan apa yang dimiliki, apa yang ekonomi ataupun lain sebagainya, ternyata bisa lebih hebat daripada umat-umat yang lain. Ini namanya maknanya Isra. Kita berjalan di muka bumi ini memberikan kemaslahatan kepada umat ini, tapi jangan lupa sebagai seorang muslim pun dia harus mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menjaga hubungannya dengan Allah? Ketika seseorang bisa menjaga hubungannya dengan Allah, maka dia akan bisa menjaga hubungannya dengan masyarakat. Ketika dia bisa menjaga hubungannya dengan Allah, maka insya Allah maka hubungannya dengan masyarakat akan tertata, terjaga dengan sangat baik. Maka ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, ini diantara daripada keutamaan dari bulan suci, daripada bulan Rajab ini. Dan yang keempat, bahwa sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulan yang mustajab doa-doa kita. Apa sebab? Karena bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, yang tentunya Allah sangat dekat dengan manusia, akan lebih memperhatikan manusia, akan lebih memperhatikan daripada umatnya.
Dan ketika seseorang berdoa di bulan-bulan ini, Allah akan lebih perhatikan. Berarti hambanya ini sangat mendekatkan dirinya kepadanya. Dan tentunya yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bahwa bulan Rajab ini adalah bulan persiapan menyambut bulan Ramadan. Sebagai seseorang yang telah mempersiapkan diri, sebagai contoh umpamanya, ketika kita ingin perang, maka kalau seandainya tiba-tiba kita berperang, maka niscaya kita akan mendapatkan kekalahan. Maka kita harus tahu strategi-strategi perang seperti apa. Seorang umpamanya bekerja di damkar. Damkar itu adalah bagian yang membersihkan serta ada kebakaran dan lain sebagainya. Maka orang yang bekerja di damkar ini setiap hari dia harus melatih dirinya. Ketika terjadi kebakaran, dia siap dengan keadaan tersebut. Bagaimana cara mengolah api, dari mana dia masuk, ya, jangan sampai dia terluka, tetapi orang terselamatkan. Maka ma'asyiral muslimin, ya ma'asyiral zuhur yang dirahmati Allah, tentunya ketika seseorang yang sudah mempersiapkan diri jauh hari, pasti dia akan mendapatkan kemenangan. Maka sama dalam peristiwa peperangan yang baik itu yang dibersamai oleh Rasul, yang disebut dengan ghazwah, ataupun peperangan-peperangan yang hanya diikuti oleh para sahabat disebut dengan saraya, atau peperangan lainnya. Ketika perang itu datang, Rasulullah sudah mempersiapkan diri. Rasulullah sudah mengatur strategi. Bagaimana cara menghadapi musuh-musuh Allah yang sangat banyak. Sebagai contoh umpamanya dalam peristiwa Uhud, bagaimana Rasulullah SAW telah mempersiapkan para sahabat dengan sangat baik. Ketika perang terjadi, Rasulullah sudah tahu bagaimana memenangkan perang tersebut. Perang Badar, perang Uhud, ataupun perang Ahzab. Bagaimana Rasulullah membangun benteng-benteng di sekitaran kota Madinah yang kita sebut dengan Khandaq. Itu seperti benteng yang luar biasa, yang tidak akan mampu diterobos oleh musuh-musuh Allah, yang jumlahnya ketika itu hampir 10.000. Itu sangat banyak sekali ketika itu. Yang orang-orang di Madinah mungkin tidak sampai 3.000-an orang-orang di Madinah yang akan bertahan. Bahkan orang mengatakan ini suatu yang sangat mustahil umat Islam akan memerangi. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita baca dalam sirah Nabawiyah, karena persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah itu luar biasa. Bagaimana Rasulullah membentuk kader yang luar biasa. Maka kita lihat dalam periodisasi Makkah, ya 13 tahun Rasulullah di Mekah itu, Rasulullah sudah membentuk karakter-karakter hebat. Maka ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, dan seterusnya. Ini adalah sahabat-sahabat yang mulia, yang mereka sudah dididik dengan sangat lama oleh Rasulullah SAW. Bukan sehari dua hari yang dididik oleh Rasulullah ini. Maka orang seperti Abdurrahman bin Auf yang menjadi bendahara Rasulullah SAW, dia menjadi orang yang mulia. Apa sebab? Sudah dibentuk oleh Rasulullah karakter yang luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita mendapatkan keutamaannya sebagai bulan haram, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan pada masa yang akan datang. Apabila kita ingin mulia, maka marilah kita memuliakan bulan ini, dan kita akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.